Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah memanjatkan hadirat Allah pada sore ini pukul 16.49 kita bisa kembali dalam acara misi di Jabar 6. Untuk sesi yang tidak bosan dari pagi sekian ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan. Pada kesempatan sesi ini materi yang akan disampaikan adalah buat video dengan program kasih PPT atau PowerPoint yang akan bertugas pada kesempatan sore hari ini yang menjadi narasumber dalam Bapak Dr. Andes ya, Herman MSc. Moderator moderator Bapak yang bertugas sebagai moderator Bapak Dr. Andes ya, Herman MSc. Kemudian yang bertugas sebagai narasumber adalah Ibu Arafi SPD. Bapak Adib ini dari SMA Negeri Mamur, Ibu dari SMA ITE Insan Mamur. Baik, untuk mengefektifkan waktu saya langsung serahkan jalannya diskusi ini kepada Bapak moderator, kepada Bapak saya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terima kasih kepada Pak Januar selaku host pada sore ini yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Terima kasih kepada Ibu Atifah Rahmi sebagai narasumber pada sore ini yang insya Allah beliau akan menyampaikan materi membuat video melalui PPT. Dan terima kasih kepada teman-teman partisipan yang sudah bergabung dalam acara diskusi di sesi yang ke-7 ya ini, yang ke-7. Ya, terima kasih Bu semuanya. Bapak dan Ibu, kemajuan teknologi itu sangat cepat. Saya masih teringat ketika saya masih wakasek kurikulum, waktu itu ada tuntutan dari pemerintah bahwa guru harus kreatif dalam membuat PowerPoint. Maka pada saat itu kita bergerak bagaimana insert musik, bagaimana insert picture, bagaimana insert video. Lalu kita belajar crop video dan sebagainya. Sehingga tampilan PowerPoint itu sangat menarik. Nah sekarang pada saat yang sama kita punya tugas dari pemerintah untuk work from home. Kita bekerja dari rumah, mengajar anak-anak dari rumah. Sudah barang tentu suka atau tidak suka kita harus mengajar anak-anak kita melalui daring. Maka suka atau tidak suka juga kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi ini. Nah, salah satu yang akan dibahas di sore ini yang akan kita terima bersama bagaimana membuat video melalui PPT. Untuk itu kepada Ibu Atifah Rahmi dari SMA ITE Insan Tama, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Atib dan Bapak Yanuar yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mampir ke room kali ini. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah saya akan berbagi tentang pembuatan video. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Bapak Atib tadi,
di saat PDR WFA ya, kalau kita mah work from home, bekerja dari rumah dan belajar dari rumah bagi siswa gitu. Jadi siswa dan guru tidak bisa lagi bertatap muka. Nah, keterbatasan tatap muka ini membuat kita harus kreatif dalam menyampaikan video pembelajaran. Apakah itu dengan dengan menggunakan berbagai aplikasi, mulai dari tatap muka secara langsung dengan Webex, mungkin ada Bapak Ibu yang mencoba, terus juga dengan Zoom, ataupun dengan membuat video, ataupun dengan melalui grup WA. Banyak cara untuk menyampaikan kepada siswa gitu. Nah, salah satunya adalah yang sangat dibutuhkan sekarang itu adalah video pembelajaran. Sebenarnya untuk video-video pembelajaran banyak di YouTube, cuma terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin menyampaikan materi apa ya, tapi alurnya tidak sesuai dengan yang disampaikan dengan YouTube gitu biasanya. Maka mau tidak mau kita harus membuat video sendiri. Hanya banyak aplikasi sebenarnya. Kemarin kita sudah bahas dalam beberapa kali juga sudah membahas tentang, kalau kemarin ya ada room meeting tentang KineMaster ya, yang aplikasi di HP. Terus juga menggunakan ada Filmora.go, banyak aplikasi buat video sebenarnya. Tapi terkadang itu menjadi kendala, baik itu kendala dari HP-nya yang kok berat banget di aplikasinya, atau laptopnya yang nggak sanggup untuk masuk aplikasi baru, atau kitanya yang kebanyakan aplikasi jadi bingung installnya gimana, jadi bingung menggunakannya bagaimana gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan, berbagi, bukan untuk menggurui tapi hanya untuk membagi apa yang saya tahu gitu. Sebenarnya saya juga baru tahu ternyata PPT bisa dibuat video ya gitu selama di proses PDR ini, karena sebelumnya PPT ya PowerPoint aja gitu. Karena selama ini kan kita menggunakan PPT seperti ini ya Bapak Ibu, kita tampilkan PPT lalu ada orang yang memperhatikan dan kita menjelaskan secara langsung, jadi secara tatap muka. Hanya saja sekarang kita terpaut jarak dengan siswa, jadi mau tidak mau materi ini dijelaskan bagaimana ya gitu, sedangkan kita jauh dari siswa. Maka ternyata di PPT itu sendiri ada cara untuk mengubah ke dalam bentuk video. Jadi Bapak Ibu tidak harus menginstal aplikasi baru, karena PPT ini kan sebenarnya sudah include ya dalam Microsoft, dan biasanya Microsoft ini adalah bagian penting dari kebutuhan kita. Aplikasi standar dalam VC ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya punya laptop, biasanya yang dibutuhkan adalah Word, PPT, terus Excel, aplikasi standar dari Microsoft yang memang dibutuhkan untuk kerja gitu. Nah, dengan menggunakan PPT ini ternyata kita juga bisa membuat video dan bisa menjelaskan materi ke siswa gitu, tanpa harus menggunakan aplikasi atau menginstal aplikasi lain di laptop kita. Seperti apa? Sebenarnya ada dua cara Bapak Ibu, bisa dalam bentuk video secara langsung ataupun dengan cukup dalam bentuk PPT, tapi PPT-nya punya suara ketika di slideshow. Nah, saya akan coba jelaskan yang pertama terlebih dahulu, dengan cara menggunakan menu export. Jadi diekspor PPT-nya ke dalam bentuk video. Langkahnya seperti apa? Nah, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat PPT-nya terlebih dahulu. Gitu. Jadi PPT-nya sudah lengkap terlebih dahulu. Maaf Bapak Ibu. Nah, jadi membuat PPT-nya secara lengkap lebih dahulu. Setelah itu dari set 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, di semua materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan dalam pertemuan tersebut atau dalam video tersebut, silakan dibuat dalam PPT. Baik itu animasinya, gambar-gambar yang akan dimasukkan, ataupun yang lain video dan lain sebagainya gitu. Jadi PPT-nya dibuat seperti biasa terlebih dahulu. Setelah PPT-nya dan animasinya selesai, biasanya kan kita langsung save.
setelah di save langsung dipresentasikan di hadapan siswa. Kita yang langsung ngomong depan siswa. Tapi ini kan tidak bisa langsung ngomong depan siswa. Maka kita bisa menyimpan suara kita dalam bentuk video dalam PPT ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan pilih menu file. Nah, dari file ini nanti muncul seperti ini. Nah, ada info, new. Nah, di sini ada pilihan export. Jadi diekspor ke dalam bentuk lain gitu. Nah, ketika Bapak Ibu klik ekspor, maka yang akan muncul ada ini. Apakah Bapak Ibu akan membuat PDF? Tadi yang seperti halnya presentasi Pak Januar pas ini ya, pas sesi 1 tadi dalam bentuk PDF, ataukah dalam membentuk video. Karena kita ingin membuat video, maka create a video. Kita klik videonya nanti. Maka tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Ini adalah ada dua pilihan di sini. Ini kualitas gambarnya, kualitas videonya. Ini tentang rekor ini perekamannya, waktu perekaman dan narasinya. Nah, dari kualitas presentasi atau video itu ada 3 pilihan Bapak Ibu. Ada kualitasnya yang paling bagus, high quality ya. Ada yang medium, tengah-tengah, ada yang rendah. Tergantung Bapak Ibu mau yang mana. Kalau yang rendah biasa lebih cepat untuk ekspornya. Yang tinggi juga lebih lama. Tapi yang rendah ini biasanya pecah-pecah gitu. Jadi kalau saya biasanya pilihnya yang tengah, medium gitu. Nah, untuk ini kita atur juga recordernya recorder harus diatur juga Bapak Ibu, nanti ada 3 pilihan. Maka Bapak Ibu pilih bagian record. Jadi merekam waktu dan narasinya. Setelah ini diklik, maka akan muncul menu seperti ini. Nah, ada pilihan. Munculkan ini dari awal ya, dari awal slide ya Bapak Ibu. Terus waktu animasinya juga berpengaruh. Jadi ketika Bapak Ibu dalam membuat PPT itu kan ada animasi, ada yang muncul duluan, ada muncul belakangan. Nah, itu juga akan ditampilkan dalam PPT nanti sesuai dengan setiap yang Bapak Ibu klik gitu. Ini laser point, maksudnya ini mouse-nya, tombol mouse-nya gitu. Nah, kalau misalnya memang pengen ditampilkan kedua-duanya, Bapak Ibu checklist saja dua-duanya. Kalau tidak, silakan dihilangkan checklistnya. Tapi saran saya itu di checklist saja gitu. Maka selanjutnya diklik start recording atau di enter. Setelah itu, nah akan muncul menu seperti ini di sudut PPT Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu silakan mulai berbicara, menjelaskan segala hal tentang slide yang pertama ini. Baik itu pembukaan, mau baca salam, atau mau menyapa anak-anak, atau mau menjelaskan apapun di sini. Waktunya akan berjalan. Tanda 2 ini artinya di pause Bapak Ibu. Nah, dilanjutkan ke slide selanjutnya. Kalau misalnya sudah selesai dari slide pertama, Bapak Ibu bisa klik tombol ke bawah, kursor ke bawah di laptop, atau diklik 1 kali juga di laptop juga nggak apa-apa. Biasanya dia akan muncul sampai bagian akhir. Sampai bagian akhir dari slide dia akan muncul. Bapak Ibu bisa langsung klik silang di sini yang close. Setelah Bapak Ibu klik close, nanti dia akan kembali ke seperti ini, ke menu yang tadi. Langsung otomatis kembali ke menu yang tadi. Lalu Bapak Ibu bisa langsung create video. Buat klik di create videonya, buat video gitu. Selanjutnya, di sini dia akan meminta Bapak Ibu untuk menyimpannya ke dalam file, ke dalam folder kemana gitu. Nah, ini judul filenya adalah tadi Hakikat Ilmu Kimia. Kalau biasanya kita filenya itu dalam bentuk PPT, nah kali ini dia bukan dalam bentuk PPT tapi MP4. Artinya dia dalam bentuk video.
Itu. Ketika sudah, langsung di save, diklik aja. Maka setelah itu dia akan tersimpan dalam file folder yang Bapak Ibu pilih tadi. Nah, ini Hakikat Ilmu Kimia. Ini dalam bentuk PPT-nya, ini dalam bentuk videonya. Nah, video ini bisa Bapak Ibu bagikan di YouTube, bisa juga dibagikan ke anak-anak di WA seperti itu. Jadi, tanpa harus menginstal aplikasi baru, Bapak Ibu bisa membuat video gitu. Nah, itu yang pertama, kita bisa langsung mengekspor gitu. Nah, yang kedua, dengan menggunakan menu record slideshow atau merekam slideshow, merekam suaranya. Di sini, nah ini saya gunakan PPT dari Ruang Guru ya sebenarnya. Tampilan seperti biasa, Bapak Ibu membuat PPT lengkap dengan animasinya, materinya, urutannya, gambarnya, lengkap dari awal sampai akhir gitu. Intinya materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada siswa. Setelah itu, nah, di sini di atas ada menu slideshow. Bapak Ibu klik. Di menu ini ada banyak nih menu-menu lagi. Nah, yang dipilih adalah record slideshow yang kayak gambar jam ini. Jam, ada titik kayak mau merekam gitu. Nah, ketika Bapak Ibu klik, dia akan seperti ini. Mau merekam dari awal atau dari slide yang kita tampilkan. Ini kan kebetulan slide-nya slide pertama, maka dia dari awal. Tapi kalau Bapak Ibu dari slide ketiga misalnya, mau bicaranya dari slide ketiga, maka pilihnya dari current gitu. Gimana bacanya? Nah, tapi kalau saya sarankan dari awal, karena biasa kan kita presentasi dari awal, from beginning gitu. Ketika kita sudah pilih, nah dia akan muncul seperti ini, sama seperti tadi. Animasinya, waktu animasinya berpengaruh atau tidak, terus juga ini mouse-nya, tampilan mouse-nya. Selanjutnya, kalau misalnya ya kita start recording, mulai untuk merekam. Tampilannya akan seperti ini, sama seperti tadi. Jadi silakan Bapak Ibu ngoceh panjang lebar tentang ini. Jelaskan di set 1 tentang apa, set 2 gimana gitu. Rekamannya akan terus berlanjut sampai slide-nya habis. Terkadang kita sudah tidak sadar kalau slide-nya habis, tahu-tahu kembali ke menu awal. Tidak apa-apa Bapak Ibu, karena suaranya sudah tersimpan sebenarnya, sudah masuk include. Atau kalau sudah sampai slide terakhir, boleh diklik close gitu. Ini mau di close atau dia keluar sendiri, dia otomatis akan tersimpan gitu. Nah, selanjutnya kita klik menu file lagi. Yang tadi di atas, ujung atas ada file ya Bapak Ibu. Ya, file di sini. Klik menu file, maka akan muncul pilihan seperti ini. Nah, seperti biasa, kita klik lagi ekspor. Dipindahkan ke mau PDF, video. Karena kita mau bikin video, maka di create video. Nah, di create video sama seperti tadi, pilihan untuk kualitas videonya mau yang seperti apa, terus juga pilihan untuk waktunya. Kalau ini dia sudah langsung menggunakan rekaman dan narasi, karena kita sudah ngomong tadi Bapak Ibu di awal menggunakan recorder. Maka selanjutnya bisa langsung create video, buat video. Nah, ini yang tadi ya, terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana, mau yang kualitasnya paling bagus atau yang paling rendah. Ya, setiap kualitas punya efek masing-masing ya. Ada, kalau bagus ya konsekuensinya ekspornya lama, kalau yang rendah konsekuensinya pecah gitu. Nah, ini yang tadi langsung gunakan recorder yang sudah kita miliki, jadi nggak perlu di record lagi karena dia sudah direkam tadi. Nah, selanjutnya kita klik create video. Setelah create video, maka dia akan muncul menu seperti ini, mau menyimpan.
karena filenya di bentuknya kimia baru saya sebutnya. Nah, dalam bentuk MP4 artinya dalam bentuk video gitu. Nah, kita save, maka dia akan proses save. Nah, ini muncul, ini ada salah ya, bukan hakikat ilmu kimia, video kimia baru dalam bentuk MP4 di sini sudah ada. Ini saya salah melingkari sepertinya gitu. Nah, dari sana jadilah sebuah video pembelajaran yang sebenarnya mudah gitu. Walaupun sebenarnya kita kelemahannya adalah ya seperti PPT yang ditampilkan di papan tulis saja di layar, hanya saja tidak ada orangnya, hanya ada suaranya gitu. Terus nanti dari sini kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau membuat video dari cara yang kedua ini, nah yang dari record slideshow ini sebenarnya tidak harus dibuat video. Bapak Ibu bisa simpan masih dalam bentuk PPT. Nah, dalam bentuk PPT itu kalau sudah di-record atau sudah direkam, maka sebenarnya suaranya sudah tersimpan. Ketika kita bagikan filenya, suaranya juga input di sana. Hanya saja orang yang menerima file tersebut harus menampilkan PPT-nya dalam bentuk slideshow. Jadi bukan dibaca dalam bentuk seperti ini. Harus di slideshow terlebih dahulu, maka suaranya akan muncul gitu. Jadi biasanya kalau bentuk PPT seperti itu ininya lebih ringan, apa namanya? Berat apa ya? KB-nya itunya lupa saya apa istilahnya ya. Muatannya lebih ringan, jadi tidak terlalu berat gitu. Hanya saja ya itu harus diberitahu dulu, harus di slideshow, karena kita kebiasaan melihat PPT kan biasanya langsung gini aja ya, langsung tanpa harus di slideshow gitu. Nah, untuk kalau di video maka mau tidak mau dia harus sudah apa ya, satu persatu sesuai dengan yang kita inginkan urutannya gitu. Nah, ini sempat saya terapkan ke anak-anak juga, karena ada masalah dengan apa ya, belum belajar tentang video yang lain, ternyata di sini juga bisa gitu. Dan alhamdulillah anak-anak mah daripada dikasih PPT biasa, lebih enak PPT seperti ini. Walaupun sebenarnya lebih enak juga dengan membuat video pembelajaran sendiri gitu. Jadi ini hanya untuk membantu kita, ternyata tanpa harus menginstal aplikasi baru, kita bisa memanfaatkan aplikasi yang ada gitu. Nah, kelemahan recording ini juga biasanya kan siswa belajar dari HP, ada yang dari HP, ada yang dari laptop. Nah, yang dari HP mereka tidak punya aplikasi Word, misalnya aplikasi Microsoft seperti ini, sehingga tidak bisa mendengar suaranya secara langsung gitu. Maka disarankan untuk mengubahnya ke dalam bentuk video saja. Kalau video kan biasanya setiap HP itu ini setiap HP bisa memutarnya gitu. Oke. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Materinya tidak banyak sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mangga Pak Yanuar, gak panjang-panjang Pak. Pak Atip ya, Masya Allah, saya lupa. Sudah ya Bu ya? Udah Pak, sebentar ya Pak. Aduh. Iya, makasih Ibu atas paparannya. Bapak dan Ibu, ternyata sangat menarik buat kita semua. Itulah kemajuan teknologi. Ketika kita ada kesulitan menggunakan aplikasi dengan berbagai hal, ternyata inilah solusi buat kita semua. Nah, buat Bapak dan Ibu yang ikut hadir dalam diskusi pada sore ini, silakan siapa yang mau bertanya. Pak Janur, siapa aja? Salam. Mangga Ibu, mangga. Ibu ini mangga. Pada Ibu ada pertanyaan apa itu jangka Bu Ati, Pak? Ini cuma mau belajar
Oke, Bu. Iya, Ibu. Tapi biasanya di sini bisa ada suaranya nggak, Bu? Saya coba dulu ya, Bu. Sebenarnya ada suaranya, Bu. Ada beberapa kali saya sempat share ke siswa juga di YouTube. Dan ada suaranya. Atau coba saya tampilkan yang di sini ya, Bu. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang reduksi. Nah, Reduksi oksidasi. nah ini contohnya, Bu. Teman-teman sudah memotong beberapa buah ya. Ada yang potong pisang, ada yang potong terong, ada yang potong apel ya. Nah, setelah dipotong, Kedengeran suaranya nggak, Bu, Pak? apa yang terjadi? Ya, kedengaran tapi dikit. Tapi kalau misalnya itu kan dari kata mungkin ya. Iya. Tapi kalau kita mungkin lihat dari KTP-nya langsung, filenya mungkin kedengaran kayak Iya. kedengarannya sedikit ya. Hmm. Agak besar. Ya, bagus ya. Iya. Udah gitu. Jadinya kita bisa menjelaskan, Bu, gitu. Yang pertama tentang konsep reduksi. Hmm. Atau saya bagiin di... Ya, Bu Atifah itu. Iya, Bu. Boleh deh bagi, coba dibagi nanti saya mau minta ya. Iya, Bu. Nanti saya ya. Iya, Bu. Kasih ya Bu Atifah ya. Iya, Bu, sama-sama. Waalaikumsalam. Gitu. Terima kasih. Ada yang lain yang mau bertanya? Silakan langsung saja. Ya, mangga Ibu. Suaranya kurang jelas, Bu. Bentar. Halo. Sebentar, Bu. Sebentar. Prosesnya sama nggak? Apa itu videonya udah jadi langsung kita terus kita atau kita saya diajarin sih kita harus buka YouTube. Dari YouTube prosesnya tuh kita ambil linknya terus Oke. Pak, nggak Bu Atifah? saya kedengerannya bagian belakang, Pak, Bu. Bagian depannya kurang kedengeran. Pak Januar. Ya, Ibu Atifah. Hmm. Iya, Bu. Kalau sebenarnya berbeda, Bu, kalau yang saya tangkap, kalau yang Ibu tadi proses memasukkan video ke PPT. Jadi dalam PPT kita masukkan video seperti itu ya, Bu. Nah, kalau yang saya ini PPT yang sudah kita buat dijadikan video, Bu. Jadi jadi bukan video masuk ke PPT, tapi PPT yang diubah menjadi video gitu. Karena biasanya kan kita yang menjelaskan langsung, tapi sekarang kan kita tidak bisa menjelaskan langsung. Maka kita bisa merekam suara kita sehingga siswa bisa memutar PPT tanpa harus ada kita di sana gitu. Tapi dapat penjelasan dari kita juga gitu, Bu.
Ya Bu, boleh Bu. Makasih banyak. Makasih banyak penjelasan Mbak Raya. Ya Bu, Terima sama-sama. kasih Ibu. Mm-mm. Terima kasih. Bapak dan Ibu, masih ada waktu kurang lebih 11 menit lagi. Enggak, siapa ya di antara Bapak dan Ibu partisipan yang akan bertanya kembali? Halo, masih ada? Bapak Ibu, maka silakan langsung saja. Pak Januar, masih ada yang mau bertanya? Di kolom chat tidak kelihatan berarti tidak. Apa tidak? Ya. Kalau gitu mau diakhiri aja. Diakhiri aja. Bagaimana Ibu instruktur? Sudah boleh diakhiri karena sudah tidak ada lagi pertanyaan. Pertanyaan? Boleh kalau memang tidak ada boleh enggak? Ya, terima kasih Ibu instruktur. Terima kasih Ibu Latifah, Ibu Atifah Bakri yang sudah menjelaskan buat kita semua, buat Bapak dan Ibu sedang bareng tentu kegiatan ini untuk mencapai dengan memahami langkah-langkah bagaimana membuat video melalui PPT, maka Bapak dan Ibu nanti setelah kegiatan ini boleh chat pribadi ke Ibu Atifah Rahmi untuk meminta print out langkah-langkah bagaimana membuat video melalui PPT, karena ini tambahan ilmu buat kita semua, hasanah ilmu pengetahuan buat kita semua. Dengan demikian diharapkan bahwa kita sebagai guru yang paling depan untuk mendidik anak-anak bangsa, kita siap dengan ilmu teknologi yang maju begitu cepat. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Januar sebagai host. Terima kasih kepada Ibu Atifah Rahmi yang sudah memberikan pengetahuan dan men-share pengetahuan yang dimilikinya buat kita semua. Mudah-mudahan barokah buat kita semua. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu partisipan yang sudah bergabung di sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal baik buat kita semua, tabungan buat kita di yaumil akhir. Pada akhirnya saya kembalikan waktu ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya kembalikan waktu kepada Pak Januar sebagai host